Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Laini Agnia dari kelas 2A dengan NIM 2101229. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang perkembangan bahasa Indonesia yang dibuat oleh Mas Ul Hadi dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Program Studi Psikologi, Fakultas Dakwah Surabaya. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang. Bahasa adalah yang paling baik dalam menunjukkan identitas kultural suatu bangsa. Dengan kata lain, bahasa menunjukkan bangsa. Itu sebabnya penting bagi bangsa Melanesia melestarikan sekitar 250 bahasa etnisnya dari arus besar dominasi bahasa Indonesia. Sejauh mana dominasi itu? Apa dampaknya? Bagaimana proses historinya? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini penting bagi upaya melestarikan identitas bangsa Melanesia yang selama ini lebur dalam NKRI dan dalam banyak hal justru mengalami Jawanisasi. Ini kontradiktif dengan gagasan Indonesia yang berbineka tunggal ika. Bahasa Indonesia mempunyai sejarah jauh lebih panjang daripada Republik ini sendiri. Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa. Saat itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan antar etnis atau lingua franca yang mampu merekatkan suku-suku di Indonesia. Dalam perdagangan dan penyebaran agama pun bahasa Indonesia mempunyai posisi yang penting. Deklarasi Sumpah Pemuda membuat semangat menggunakan bahasa Indonesia semakin menggelora. Bahasa Indonesia dianjurkan untuk dipakai sebagai bahasa dalam pergaulan, juga bahasa sastra dan media cetak. Semangat nasionalisme yang tinggi membuat perkembangan bahasa Indonesia sangat pesat karena semua orang ingin menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa. Maka dalam makalah ini, kami mencoba untuk mensajikan pembahasan tentang sumber bahasa Indonesia, peresmian nama bahasa Indonesia, dan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Untuk memudahkan pembahasannya, maka akan dibahas submasalah sesuai dengan latar belakang di atas, yakni sebagai berikut. 1. Bahasa apa yang menjadi sumber bahasa Indonesia. Kedua, bagaimana proses peresmian nama bahasa Indonesia. Ketiga, mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Dan keempat, peristiwa-peristiwa penting apakah yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya, tujuan. Makalah ini bertujuan untuk pertama, mengetahui bahasa yang menjadi sumber bahasa Indonesia. Kedua, mengetahui proses peresmian nama bahasa Indonesia. Ketiga, mengetahui alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Dan keempat, mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Bab 2. Pembahasan. Sumber bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dinamis yang hingga sekarang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan asing. Bahasa Indonesia adalah dialek baku dari bahasa Melayu yang pokoknya dari bahasa Melayu Riau, sebagaimana diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1939 di Solo, Jawa Tengah, yang dinamakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu, yang sungguh pun pokoknya berasal dari bahasa Melayu Riau. Akan tetapi yang sudah ditambah, diubah, atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baru, hingga bahasa itu lalu mudah dipakai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Pembaruan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia itu harus dilakukan oleh kaum ahli yang beralam baru, ialah alam kebangsaan Indonesia, atau sebagaimana diungkapkan dalam Kongres Bahasa Indonesia II pada 1954 di Medan, Sumatera Utara, bahwa asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu. Dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhan dalam masyarakat Indonesia. Sejarah tumbuh dan berkembangnya bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sejak dahulu telah digunakan sebagai bahasa perantara atau lingua franca dan bahasa pergaulan.
Bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara, tetapi juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno dari kerajaan di Indonesia yang ditulis menggunakan bahasa Melayu. Dan pasca saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai satu, bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Kedua, bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. Dan ketiga, bahasa perdagangan baik suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Keempat, bahasa resmi kerajaan. Selanjutnya, peresmian nama bahasa Indonesia. Secara sejarah, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek temporal dari bahasa Melayu, yang struktur maupun hasanahnya sebagian besar masih sama atau mirip dengan dialek-dialek temporal terdahulu seperti bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu kuno. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usulan dari Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta. Yamin mengatakan bahwa jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Secara sosiologis, kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun secara yuridis, bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, atau bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa, atau bahasa kasar dan bahasa halus. Ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Pada tahun 1801 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H. Apan Opuisen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib bin Sultan Ibrahim. Ejaan ini dimuat dalam Kitab Logat Melayu. Pada tahun 1908, Kementerian Kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi voor der Volkslectuur atau Taman Bacaan Rakyat yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan yang tidak sedikit membantu menyebarkan bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Pada tanggal 16 Juni 1927, Yahya Datuk Kayo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Volksraad atau Dewan Rakyat seorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi pengokohan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Lalu pada tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Punjangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Lalu pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Lalu pada tanggal 9 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Ophuisjen yang berlaku sebelumnya. Pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara.
Pada tanggal 16 Agustus 1972, Haji M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Lalu pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau wawasan Nusantara. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 ini selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 juga berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Lalu pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 4 di Jakarta. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebut bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 5 di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres itu ditandatangani dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pencinta bahasa di Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 diselenggarakan kembali Kongres Bahasa Indonesia 6 di Jakarta. Pesertanya sebanyak 770 pakar bahasa dari Indonesia dan 53 peserta tamu dari mancanegara, meliputi Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kongres mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa diangkat statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Lalu pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 diselenggarakan kembali Kongres Bahasa Indonesia 7 di Hotel Indonesia, Jakarta. Kongres itu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa. Selanjutnya bab 3, penutup. Kesimpulan, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Sumber dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. 2. Bahasa Indonesia secara sosiologis resmi digunakan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun, secara yuridis bahasa Indonesia diakui setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 18 Agustus 1945. 3. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia karena bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca di Nusantara, dan bahasa Melayu sangat sederhana dan mudah dipelajari serta tidak memiliki tingkatan bahasa. 4. Begitu banyak hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia yang menjadi dinamika perjalanan bahasa Indonesia sampai saat ini. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan oleh penulis. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.